Misalkan saya setting sell stop. Nah, dia otomatis akan muncul dengan sesuai dengan setting yang kita tentukan. Kita bisa menjalankan speednya, mengatur speednya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Ramazan Rias. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai MT4 Trading Simulator. Nah, jadi setelah kita belajar mengenai pengertian-pengertian indikator, EA dan lain sebagainya, kemudian di sini kita akan belajar mengenai MT4 Trading Simulator. Ya, jadi untuk MT4 Trading Simulator itu sebetulnya sama halnya dengan file EA ya. Jadi jika EA pada umumnya itu memberikan perintah untuk melakukan open posisi di market yang saat ini, sedangkan MT4 Trading Simulator itu memberikan perintah untuk market yang sudah pernah terjadi atau yang pernah terlampaui. Nah, jadi untuk kemudian itu fasilitas itu bisa kita gunakan untuk belajar. Di sini akan saya coba praktekkan ya untuk MT4 Trading Simulator. Itu termasuk kategori Expert Advisor karena di situ bisa melakukan perintah kerja. Nah, di sini saya akan coba untuk menggunakan MT4 Trading Simulator ini dengan pair SAUSD pada tanggal saya barukan aja biar tidak terlalu lama. Terbaru misalkan di sini dari hari tanggal 13 bulan Juli ya sampai hari ini atau mungkin sampai hari Jumat. Nah, di sini bisa kita pahami dari namanya yaitu Trading Simulator atau MT4 Trading Simulator. Yaitu di sini hanya sekedar simulasi menggunakan MT4. Nah, untuk setelah setting ini selesai, kita bisa langsung ke time frame. Bisa kita pilih time frame berapa, kemudian spreadnya berapa, kita bisa sesuaikan dengan realnya. Kemudian kita atur di expert properties. Nah, di bagian testing ini kita bisa pilih modalnya berapa kira-kira. Kemudian langsung ke input. Di sini kita ganti ke angka ini 1 ya, dasarnya bawaannya itu 15. Kita ganti ke 1, kemudian kita oke. Setelah kita oke, kita start, kita mulai. Nah, ketika sudah dimulai dan ini proses pengunduhan data tag ya, jadi masih download historis datanya. Kemudian ketika sudah berjalan, nah ini sudah berjalan. Karena tadi saya setting 1, otomatis kecepatannya 1, jadi bisa kita ada waktu untuk close ini biar layarnya lebih lebar. Nah, jadi untuk catnya misalkan saya coba menggunakan kosong putih biar bisa terlihat. Nah, di sini kita bisa mengatur speed ya. Berdasarkan market yang sudah pernah terjadi, kita bisa melakukan simulasi. Misalkan kita punya strategi trading, misalkan kita punya teknikal tertentu, kita bisa langsung praktekkan di sini, misalkan dengan garis, misalkan dengan gambar, atau mungkin ya apapun yang bisa kita coba di sini. Nah, di sini kita bisa atur kecepatan marketnya berapa. Kita bisa atur lotnya. Misalkan saya coba dengan 0,01, bisa langsung diberikan SL dan juga TP. Misalkan saya kasih 50 dan 100 ya. Nah, di sini sudah tersedia buy dan sell, buy stop dan lain sebagainya pending order ini. Di stand ini untuk pengisian jaraknya ya. Jadi misalkan kita ingin buy stop 10, kita dengan jarak 10, misalkan saya ganti 100 buy stop. Di sini otomatis dia akan memunculkan buy stop dengan TP dan SL yang sudah kita settingkan dengan lot yang juga sudah kita settingkan. Misalkan saya setting sell stop. Nah, dia otomatis akan muncul dengan sesuai dengan setting yang kita tentukan. Kita bisa menjalankan speednya, mengatur speednya. Nanti kira-kira dengan teknik ini bagus enggak sih? Nah, jadi cukup mempermudah ya kita dalam melakukan uji coba daripada nanti kita menggunakan akun real dan ternyata hasilnya kurang bagus, otomatis kita akan mengalami kerugian langsung. Nah, dengan adanya MT4 Trading Simulator ini
kita bisa meminimalisir resiko dengan hanya meresikokan akun virtual saja. Jadi andai kata nanti mengalami kerugian, ya kita tidak rugi karena hanya simulator. Nah, seperti itu ya. Bisa kita cek di sini, ternyata balance saya berkurang. Bisa kita hidupkan lagi untuk ininya, strategi tester ini bisa kita cek di result ini berisikan historis ya dari transaksi yang kita jalankan. Ternyata dua-duanya terkena SL. Nah, seperti itu buy stop dan sell stop ya. Kita akan coba sell limit dan juga buy limit. Kita jalankan ya, kecepatannya bebas mau di setting berapa, misalkan seperti ini. Nah, kita cek lagi di sini, ternyata sama-sama terkena SL nya duluan. Nah, seperti itu ya. Jadi daripada nanti yang SL itu akun real yang kerugiannya nyata, lebih baik kita habiskan dulu masa jatah gagalnya di simulator ini. Nah, kemudian itu tidak hanya pending stop dengan jarak, kita juga bisa dengan setting price. Misalkan mau di harga berapa, bisa kita setting. Misalkan di harga 1801 atau 1800 karena posisinya di bawah market, kita pilih buy limit. Nah, seperti itu ya. Kita jalankan. Kira-kira hasilnya apa? Pasti kena SL dulu ya, karena saya settingannya terlalu dekat. Nah, jadi itu sebagai contoh saja. Kita cek result dan ternyata benar terkena SL. Nah, kita tidak hanya bisa menggunakan pending order aja, kita juga bisa menggunakan eksekusi langsung. Misalkan di sini saya nggak mau pakai SL, bolak-balik kena SL doang. Di sini saya ingin TP-nya saja misalkan. Oke, jadi bisa langsung kita, misalkan dari analisa ini saya ingin buy. Nah, di sini akan muncul buy dengan TP tanpa SL sesuai dengan settingan. Kita percepat. Oh, dia turun, saya buy lagi. Dia turun, saya buy lagi. Misalkan seperti itu ya. Dia turun, saya buy lagi. Misalkan strateginya seperti itu. Jadi di sini kita bisa evaluasi nih, kira-kira nanti tingkat akurasinya sekian persen. Nah, clear. Sudah profit berapa, kita cek di sini. Ini hasilnya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi di sini cukup lengkap ya. Di sini bisa kita cek juga transaksi yang jalan. Bisa kita show trade list di sini. Bisa kita close masing-masing di sini. Bisa kita close satu persatu seperti ini, atau bisa kita langsung close all seperti itu. Misalkan kita punya banyak pending order, kita delete all. Nah, seperti itu ya. Untuk visual ini tidak perlu diubah-ubah, biarkan saja seperti ini. Jadi untuk simulator ini sangat membantu saya dalam proses research. Jadi sebelum saya menciptakan EA, sebelum saya membuat rumus-rumus indikator, atau sebelum saya menciptakan strategi atau teknikal lanjutan dari yang sudah ada, kemudian saya ingin kembangkan dengan cara saya sendiri, itu cukup membantu dengan adanya penggunaan MT4 Trading Simulator ini ya. Sangat membantu. Nah, jadi bisa langsung coba nih sell. Kita percepat close. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Di sini hanya saya coba-coba aja, barusan tidak ada teknik apapun. Saya hanya sekedar asal pencet, hanya mencoba untuk menjelaskan penggunaan MT4 Trading Simulator. Ya, bagaimana, cukup menarik kan dalam kita belajar, daripada kita belajar pakai akun real atau akun demo yang waktunya adalah ke depan. Di sini kita bisa memanfaatkan waktu Sabtu Minggu, seperti saya record hari ini adalah malam Minggu. Jadi malam Minggu pun ya bisa cek ya, saya sudah di sini. Selesai, saya stop. Di situ akan muncul grafiknya. Kira-kira hasil dari testingan saya bagaimana? Bisa kita cek reportnya juga, drawdownnya berapa, kira-kira gross profitnya berapa, penjelasan lainnya bagaimana, bisa kita cek juga ya di sini. Ya, kalau ini tidak perlu terlalu detail ya untuk ceknya. Kalau saya sendiri cukup di grab sama reportnya aja.
dan juga resultnya ini kira-kira dari modal sekian jadi berapa hasil akhirnya. Nah, kita close di sini. Ini visual, dalam artian ini adalah penggunaan MT4 Trading Simulator. Bisa kita cek di sini bahwa hari ini adalah hari libur. Bisa saya buktikan dengan M1. Di sini tidak bergerak. Ya, dan spreadnya sangat lebar karena close market ya. Nah, jadi bisa kita belajar saat close market dengan adanya MT4 Trading Simulator ini. Andai kata kita menggunakan akun demo ataupun akun Send, otomatis juga harus menggunakan market real, harus pada Senin sampai Jumat. Nah, dengan adanya MT4 Trading Simulator ini kita bisa belajar kapanpun, ya tentunya dengan laptop atau PC. Nah, untuk MT4 Trading Simulator ini tidak harus online ya, bisa juga offline asalkan chartnya sudah terunduh. Jadi andai kata ini sudah pernah jalan, dari tanggal sekian sudah pernah jalan, itu kita offline kan juga bisa. Jadi misalkan seperti saya menggunakan hotspot HP, daripada nanti terus-terusan takut paketan datanya berkurang atau habis, jadi setelah kita unduh data ticknya, data historisnya sudah selesai, dan MT4 simulatornya sudah jalan, kita bisa matikan hotspotnya. Kita bisa belajar dengan offline di sini. Kita bisa ambil dari tanggal berapapun, tergantung seberapa banyak data tick yang bisa kita download di sini. Tergantung sekuat mana PC kita atau MT4 kita mendownload data ticknya di sini. Nah, jadi itu ya untuk MT4 simulatornya. Bagi sobat trader atau teman-teman trader yang minat pengen MT4 Trading Simulator ini gratis kok. Tinggal nanti saya akan kasih di kolom deskripsi ya, jadi bisa langsung di download di situ. Untuk bagaimana cara ngisi atau naruhnya ya di Expert Advisor ini bisa cek di video di sini. Jadi di situ bisa nambah file MT4 Trading Simulatornya di situ dengan cek video di situ tadi. Oke, saya rasa untuk materi pengenalan MT4 Trading Simulator ini saya cukupkan sampai di sini. Karena apa? Karena untuk pengembangannya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Saya di sini hanya sekedar sharing, hanya sekedar berbagi apa yang saya sudah pahami. Oke ya, jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk terus nyalakan tombol loncengnya agar dapat notifikasi ketika saya upload video baru. Oke ya, terima kasih atas waktunya. Salam dari saya, Ramazan Rias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.